3 hari sebelum pernikahan adik iparku, suami saya menaruh selembar akta di atas meja makan dan menyuruh saya menandatanganinya. Balik nama klinik. Klinik yang dibangun ayah saya dengan tangannya sendiri selama 30 tahun. Ayah saya baru saja meninggal 4 bulan lalu, dan mereka sudah tidak sabar. Reza tersenyum. Katanya ini demi keluarga. Ibu mertua saya mengangguk. Katanya, menantu yang baik tidak akan pelit pada keluarga suaminya. Adik ipar saya sudah menyiapkan pena. Mereka pikir saya akan menandatangani. Mereka pikir saya perempuan yang baru kehilangan ayah. Rapuh, mudah ditekan. Yang tidak mereka tahu, di dalam tas saya ada surat wasiat asli ayah dan sebuah rekaman. Malam itu, saya tersenyum. Saya bilang, "Baik, besok kita ke notaris." Dan besoknya, di ruang notaris itu, seluruh rencana mereka runtuh dalam waktu 10 menit. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini, saya akan menceritakan bagaimana sebuah keluarga yang mengira mereka bisa merampas warisan seorang ayah dengan senyuman manis. Justru kehilangan segalanya. Di meja notaris yang sama, tempat mereka menyiapkan jebakan. Jika Anda pernah merasa diperlakukan seperti tamu di rumah sendiri, seperti dompet berjalan yang tidak punya perasaan, kisah ini untuk Anda. Tolong tekan suka dan berlangganan, karena balasan yang paling elegan justru datang dari mereka yang paling lama diam. Mari kita mulai. Nama saya Kirana Wijaya. Usia saya 34 tahun. Saya seorang dokter, sekaligus pemilik klinik ibu dan anak bernama Sehat Bunda di kawasan Bintaro. Klinik itu bukan sekadar tempat kerja bagi saya. Itu adalah napas ayah saya. Beliau membangunnya dari sebuah ruko kecil 2 lantai, dari nol. Di masa ketika kami sekeluarga masih tinggal berhimpitan di rumah kontrakan. Saya tumbuh besar di antara bau obat dan suara tangis bayi yang baru lahir. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama setahun terakhir, sejak menikah, saya memilih diam. Saya memilih merendahkan suara saya sendiri demi satu kata yang ternyata kosong. Keluarga. Ayah saya, Dr. Wijaya, meninggal 4 bulan lalu karena serangan jantung. Beliau pergi begitu cepat di ruang praktiknya sendiri. Di antara pasien yang masih menunggu, saya kehilangan bukan hanya seorang ayah, tapi satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar melindungi saya tanpa syarat. Ibu saya sudah lama tiada. Setelah pemakaman, rumah terasa sangat sunyi. Dan di tengah kesunyian itulah, saya baru benar-benar melihat siapa keluarga suami saya sebenarnya. Suami saya bernama Reza Alandra. Usianya 38 tahun. Dari luar, dia pria yang menawan. Berpakaian rapi, bicara halus. Tahu cara membuat orang tua terkesan. Keluarga Alandra dulunya keluarga terpandang. Kata mereka, kakek Reza pernah memiliki pabrik tekstil besar di Bandung. Tapi itu dulu, ketika saya menikahi Reza. Yang tersisa dari kejayaan itu hanya nama, gengsi, dan sebuah rumah tua di kawasan Kemang yang cicilan renovasinya pun menunggak. Saya menikahinya karena saya percaya pada wajah lembutnya. Ayah saya, sejujurnya, tidak pernah sepenuhnya setuju. Beliau pernah berkata, "Pelan, Nak, orang yang terlalu sibuk menjaga gengsi biasanya lupa menjaga hati." Saat itu saya pikir ayah terlalu berhati-hati. Sekarang saya tahu beliau membaca mereka jauh lebih jelas daripada saya. Ibu mertua saya, Bu Sri, berusia 60 tahun. Beliau perempuan yang selalu menegakkan punggung, selalu bicara seolah sedang memberi titah. Bagi Bu Sri, dunia terbagi 2, orang Alandra dan orang luar. Dan saya, meski sudah menjadi istri anak sulungnya, selamanya masuk kategori kedua. Lalu ada Vino, adik ipar saya. 29 tahun, anak bungsu yang tidak pernah bekerja serius. Papi selalu punya rencana besar yang butuh modal orang lain. Selama setahun pernikahan, saya menanggung banyak hal dengan diam. Ketika Reza kehilangan pekerjaannya di perusahaan properti, saya yang menombok cicilan rumah Kemang. Ketika Bu Sri sakit,
dan harus dirawat. Saya yang membayar dari kantong pribadi. Ketika Vino butuh modal untuk usaha kopi yang gagal dalam 3 bulan, uang saya juga yang menguap. Saya melakukannya karena saya pikir itulah arti menjadi keluarga, memberi tanpa menghitung. Saya masih ingat hari pertama saya menginjak rumah Kemang sebagai istri Reza. Bu Sri menyambut saya di depan pintu, memandangi saya dari ujung rambut sampai ujung sepatu, lalu berkata pada Reza tanpa menurunkan suara, "Ya sudah, yang penting dia dokter. Setidaknya ada gunanya." Saat itu, saya tersenyum. Saya kira itu hanya gurauan ibu-ibu. Sekarang, saya tahu, di keluarga itu, saya memang selalu diukur dari kegunaan saya, bukan siapa saya. Tapi apa yang bisa mereka ambil dari saya? Di malam-malam pertama, saya masih berusaha keras. Saya bangun subuh, memasak. Saya belajar resep masakan Sunda kesukaan Bu Sri. Saya menahan lidah setiap kali beliau membandingkan saya dengan menantu tetangga yang katanya lebih tahu diri. Reza tidak pernah membela saya. Setiap kali saya mengadu, dia hanya berkata, "Sabar, Kirana." Namanya juga orang tua. Nanti juga sayang, kata sabar itu. Kelak, saya mengerti, adalah rantai paling halus yang mereka pakai untuk menyikat saya. Saya salah. Bagi mereka, semua itu bukan kebaikan. Itu adalah kewajiban. Dan orang yang memberi karena kewajiban tidak pernah diberi ucapan terima kasih. Dia hanya dituntut memberi lebih. Setiap kali saya memberi, mereka tidak melihat pengorbanan. Mereka hanya melihat bahwa masih ada lagi yang bisa diminta. Semua berubah pada malam setelah ayah saya meninggal 40 hari. Malam itu di rumah Kemang. Reza mengajak saya bicara di ruang tengah. Bu Sri dan Vino sudah duduk menunggu, seperti sebuah sidang yang sudah menentukan putusannya sebelum saya masuk. "Kirana," kata Reza. Suaranya lembut seperti biasa. "Kita perlu bicara soal masa depan. Sekarang ayahmu sudah tenang di sana. Klinik itu tidak mungkin kamu urus sendirian. Kamu perempuan. Kamu punya suami. Sebaiknya urusan keuangan dan aset kita satukan. Biar aku yang kelola klinik. Biar lebih profesional." Saya menatapnya. "Klinik itu warisan ayah. Aku yang meneruskan. Aku dokter di sana." "Reza, kenapa harus kamu yang kelola?" Bu Sri mendengus. "Dengar. Nak, kamu sekarang Alandra. Suamimu kepala keluarga. Sudah sepantasnya harta istri dikelola suami. Itu namanya menghormati. Atau kamu mau jadi istri yang tidak tahu diri?" Saya tidak menjawab langsung. Saya hanya merasa dingin. Bukan marah, dingin. Untuk pertama kalinya, saya sadar, kebaikan saya selama ini bukan dianggap kebaikan. Ia dianggap kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Dan malam itu, mereka baru saja menunjukkan kartu pertama mereka. Yang mereka tidak tahu, saya belum menunjukkan satupun kartu saya. Saya berkata dengan tenang, "Aku pikir dulu, ini bukan hal kecil." Lalu, saya pamit ke kamar. Di belakang saya mendengar Bu Sri berbisik pada Reza, "Jangan sampai lepas. Itu aset besar." Dan saya tahu, tenang. Mereka malam itu hanyalah tenang sebelum badai yang mereka sendiri siapkan. Keesokan paginya, Reza bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia mengantar saya ke klinik, mencium kening saya, memuji betapa cantiknya saya dalam jas dokter. Saya membalas senyumnya. "Saya sudah belajar satu hal dari ayah. Kalau lawanmu mengira kamu lemah, biarkan. Kelemahan yang mereka bayangkan adalah tempat persembunyian terbaikmu." Sepekan kemudian, tekanan itu berubah bentuk. Bu Sri mulai datang ke klinik tanpa diundang. Beliau duduk di ruang tunggu, memperhatikan pasien yang masuk keluar, menghitung dengan matanya. Suatu sore, beliau masuk ke ruang praktik saya dan meletakkan segelas teh di meja, seolah beliau nyonya di tempat itu. "Kirana," katanya, "Ibu, perhatikan. Klinik ini ramai sekali. Berapa penghasilan sebulan? Pasti besar, ya. Sayang kalau tidak dipakai untuk keluarga. Vino sebentar lagi menikah. Calon istrinya minta rumah sendiri. Kamu kan kakak, sudah sewajarnya membantu adik." Saya meletakkan pena saya. "Bu,
Klinik ini punya karyawan, punya pasien yang bergantung. Ini bukan celengan keluarga. Wajah Bu Sri mengeras. Celengan. Ibu bilang membantu adik. Kamu bilang celengan. Perempuan macam apa kamu ini? Baru juga ditinggal ayah. Sudah pelit pada saudara. Ayahmu di sana pasti malu punya anak sepertimu. Kalimat itu seperti pisau. Ayah saya, beliau menyeret nama ayah saya untuk menekan saya. Saya menggenggam jari saya sendiri di bawah meja supaya tidak gemetar. Tapi saya tidak membalas. Belum saatnya. Saya hanya berkata, saya masih ada pasien, Bu. Dan Bu Sri pergi dengan wajah puas. Mengira sudah menang. Beliau tidak tahu. Sore itu saya menelpon seseorang. Notaris tua yang dulu ayah saya percaya. Pak Bagas. Kunjungan Bu Sri ke klinik bukan yang terakhir. Beberapa hari kemudian, beliau datang lagi. Kali ini membawa map berisi formulir. Beliau menaruhnya di meja saya, di depan Mbak Asih, manajer klinik yang sudah bekerja bersama ayah saya sejak 20 tahun lalu. Kirana, kata Bu Sri. Ibu sudah minta tolong kenalan. Ibu urus surat pengalihan. Kamu tinggal tanda tangan di sini. Biar klinik jadi atas nama keluarga. Lebih aman. Kalau kamu kenapa-kenapa, kan sudah jelas siapa yang pegang. Saya membaca formulir itu sekilas. Sebuah surat kuasa, kalau saya tanda tangani, akan memberi Reza wewenang penuh atas seluruh keuangan klinik. Saya menutupnya pelan. Bu, kalau saya kenapa-kenapa, sudah ada aturan hukumnya. Saya tidak perlu tanda tangan apa-apa hari ini. Wajah Bu Sri langsung berubah. Beliau menoleh pada Mbak Asih dan membentak, kamu, karyawan, keluar dulu. Ini urusan keluarga. Mbak Asih memandang saya. Saya mengangguk pelan. Dan beliau keluar. Begitu pintu tertutup, Bu Sri mencondongkan badan. Kirana, Ibu sudah kenyang makan asam garam? Kamu ini masih muda, masih hijau. Perempuan yang tidak mau nurut sama keluarga suami itu, namanya menantu durhaka. Kamu mau ayahmu di alam sana menanggung malu karena punya anak durhaka? Durhaka, kata itu. Kata yang mereka pakai untuk membungkam setiap perempuan yang berani menolak. Malam itu, di rumah. Saya sempat termenung lama di depan foto ayah. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar durhaka? Apakah membela apa yang ayah tinggalkan untuk saya adalah dosa? Lalu saya teringat sesuatu yang ayah pernah katakan. Menghormati orang tua itu benar, Nak. Tapi orang yang menyuruhmu menghancurkan dirimu sendiri. Mereka bukan sedang mengajarkan hormat. Mereka sedang memanfaatkan rasa hormatmu. Saat itu juga, keraguan saya lenyap. Durhaka bukan menolak diinjak. Durhaka adalah mereka yang menyeret nama orang tua untuk merampas hak anaknya. Malam itu saya tidak bisa tidur, bukan karena sedih, karena menghitung. Saya membuka laci lama di rumah saya, laci yang ayah tinggalkan. Di dalamnya ada map coklat yang beliau serahkan pada saya seminggu sebelum meninggal, sambil berkata, simpan ini. Suatu hari, kamu akan butuh. Saat itu, saya tidak mengerti. Sekarang, di bawah lampu meja, saya membuka map itu dan saya mengerti segalanya. Yang belum mereka tahu, ayah saya bukan orang yang naif. Beliau sudah membaca badai ini bahkan sebelum saya menikah. Beberapa hari kemudian, saya menemukan hal yang membuat perut saya mual. Saya sedang memeriksa rekening bersama kami. Rekening yang saya buka agar biaya rumah tangga lebih mudah. Ada penarikan besar, 400 juta rupiah. Dalam 3 kali transaksi. Saya tidak pernah menyetujuinya. Saya menelepon Reza. Dia bilang itu untuk investasi bersama teman. Dan saya tidak perlu khawatir. Suaranya terlalu cepat, terlalu ringan. Saya tahu dia berbohong, tapi saya belum tahu untuk siapa. Malam itu juga, saya menemukan jawabannya. Ponsel Reza berdering di meja saat dia mandi. Sebuah nama muncul di layar. Talita. Saya tidak pernah mendengar nama itu. Naluri saya bergerak sebelum akal saya. Saya membaca notifikasi pesan yang tampil. Isinya hanya beberapa baris, tapi cukup untuk meruntuhkan seluruh dunia yang saya kira saya kenal. Sayang, klinik itu kapan jadi milik kita? Aku sudah tidak sabar buka butik di gedungnya. Cepat urus istrimu itu. Saya berdiri diam di tengah kamar. Air conditioner terasa terlalu dingin. Bukan hanya suami saya berselingkuh. Suami saya dan perempuan itu
sudah membagi-bagi warisan ayah saya di atas kertas yang belum saya tanda tangani. Mereka sudah merancang butik di gedung tempat ayah saya menghembuskan napas terakhirnya. Saya tidak berteriak, saya tidak menangis. Saya justru merasa sangat-sangat tenang. Seperti dokter yang akhirnya melihat hasil ronsen dan tahu persis di mana letak penyakitnya. Saya mengambil ponsel saya sendiri dan mulai memotret. Layar itu, nama itu, kalimat itu. Lalu saya mengembalikan ponsel Reza ke tempatnya, persis seperti semula. Ketika dia keluar dari kamar mandi, saya sudah berbaring, memejamkan mata, mengatur napas seperti orang tidur. Menurut Anda, apakah saya salah karena tidak langsung menuduhnya malam itu? Tulis di kolom komentar. Karena saya belajar satu hal dari ayah saya. Jangan pernah menyerang saat lawan masih memegang senjata. Serang saat dia mengira dia sudah menang. Beberapa hari berikutnya, saya mengumpulkan potongan demi potongan. Bukan karena saya ingin menyiksa diri, tapi karena saya butuh gambaran utuh. Saya menemukan bahwa 400 juta itu bukan untuk investasi bersama teman. Sebagian mengalir ke sebuah butik kecil di kawasan Senopati yang baru dibuka atas nama Talita. Sebagian lagi dipakai Reza untuk menyewa apartemen yang tidak pernah saya tahu keberadaannya. Suami saya membangun kehidupan kedua dengan uang dari rekening yang saya isi. Yang paling membuat saya dingin bukan perselingkuhannya, tapi rencananya. Dari beberapa pesan yang berhasil saya lihat, saya paham bahwa Reza dan Talita sudah menyusun langkah jauh ke depan. Rencananya sederhana dan kejam. Tekan saya sampai saya menyerahkan klinik, jual gedungnya, lalu ubah menjadi butik dan sumber penghasilan mereka. Saya, istri sah, hanya diperlukan sampai tanda tangan itu jatuh. Setelah itu, saya bisa dibuang. Saya duduk lama di ruang praktik saya malam itu, memandangi foto ayah di dinding. Di luar, langit Bintaro gelap. Saya berbisik pelan, seolah beliau bisa mendengar. Ayah, mereka mau menjual tempat ini. Tempat ayah menolong ribuan ibu melahirkan. Untuk butik. Dan saya bersumpah di ruangan sunyi itu bahwa selama saya masih bernapas, itu tidak akan pernah terjadi. Keesokan paginya, saya kembali menjadi istri yang tenang. Saya menyeduh kopi untuk Reza. Saya menanyakan rencana pernikahan Vino. Saya bahkan menawarkan diri membantu memilih catering. Reza tampak lega, mengira badai sudah reda, mengira istrinya sudah menyerah pada keadaan. Dia tidak tahu, ketenangan seorang perempuan yang sudah tahu segalanya jauh lebih berbahaya daripada air matanya. Akhir pekan itu, keluarga Alandra mengadakan acara lamaran resmi Vino. Rumah Kemang dipenuhi kerabat dan tetangga. Saya, sebagai istri anak sulung, seharusnya mendapat tempat terhormat. Tapi Bu Sri menempatkan saya di dapur, mengatur hidangan bersama para pembantu catering. Ketika salah seorang tamu, kenalan lama keluarga, bertanya, "Di mana istri Reza?" Bu Sri menjawab lantang agar semua dengar. "Oh, dia di dapur." Menantu saya memang lebih suka kerja kasar. Namanya juga anak dokter yang tidak punya didikan bangsawan. Ada gunanya sih. Dia kan yang bayar-bayar. Beberapa tamu tertawa kecil. Saya berdiri di ambang dapur, memegang nampan. Wajah panas. Bino yang lewat sambil menggandeng calon istrinya, menambahi tanpa menoleh. "Mbak, tolong gelasnya jangan sampai kurang ya. Ini acara penting. Jangan sampai malu-maluin keluarga." Calon istrinya menutup mulut, menahan tawa. Dan Reza, suami saya, yang berdiri tak jauh dari situ, hanya menunduk menatap gelasnya. Pura-pura tidak dengar. Sekali lagi, diameter. Selalu diam. Saya tidak membalas. Saya meletakkan nampan, membetulkan letak jas saya, lalu tersenyum sopan pada para tamu. Di dalam hati, saya justru berterima kasih. Setiap penghinaan malam itu adalah satu paku lagi yang mereka tancapkan pada peti mati kesabaran saya. Mereka mengira sedang merendahkan saya di depan orang banyak. Yang sebenarnya terjadi, mereka sedang memastikan bahwa ketika saatnya tiba, saya tidak akan menyisakan sedikit pun rasa bersalah. Kalau Anda pernah berdiri di dapur rumah sendiri sambil dipermalukan orang yang makan dari tangan Anda tahu ada jenis luka
yang justru membuat Anda semakin tenang. Sejak malam itu, saya menjadi dua orang. Di siang hari, saya istri yang patuh dan menantu yang sabar. Saya memasak, saya tersenyum. Saya mengangguk pada setiap perintah Bu Sri. Di malam hari, saya bekerja. Saya bertemu Pak Bagas, notaris ayah, di kantornya yang penuh debu dan aroma kertas tua. Beliau lelaki berusia 70 tahun dengan mata yang masih tajam. Kirana, katanya sambil membuka brankas. Ayahmu datang ke sini 6 bulan sebelum beliau pergi. Beliau tahu, tubuhnya tidak lama lagi. Dan beliau tahu, kata beliau, bahwa ada orang di dekatmu yang menunggu beliau tiada. Pak Bagas menyerahkan sebuah amplop tebal. Beliau menyusun semuanya. Semua legal. Semua atas namamu. Klinik, gedungnya, tanah di bawahnya. Bahkan beliau menyiapkan ini kalau-kalau mereka memaksamu. Saya membuka amplop itu dengan tangan sedikit gemetar. Di dalamnya ada akta kepemilikan asli, surat wasiat yang disahkan notaris, dan sertifikat tanah. Semuanya menyatakan satu hal yang jelas. Klinik Sehat Bunda dan gedungnya bukan harta bersama. Itu warisan pribadi, diberikan khusus kepada saya, dilindungi hukum. Tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk suami. Dan di dasar amplop ada sepucuk surat tulisan tangan ayah. Hanya satu paragraf. Anakku, kalau kamu membaca ini, berarti mereka sudah menunjukkan wajah asli mereka. Jangan menangis, jangan memohon. Kamu bukan orang yang lemah, kamu hanya terlalu baik. Klinik ini kubangun untuk melindungi ibu dan anak. Sekarang, biarkan ia melindungimu. Berdirilah tegak. Ayah selalu di sisimu. Saya menangis di kantor Pak Bagas malam itu. Tapi itu terakhir kalinya saya menangis karena mereka. Pak Bagas menatap saya dengan iba. Ayahmu bercerita banyak tentangmu, Kirana. Beliau bilang, kamu anak yang paling keras kepala kalau soal pasien, tapi paling mudah dibujuk kalau soal keluarga. Itu yang beliau takutkan. Beliau tahu suamimu bukan orang jahat sejak lahir, tapi orang yang tidak punya apa-apa dan terbiasa hidup dari sesuatu yang bukan miliknya. Orang seperti itu, kata ayahmu, akan selalu menganggap istrinya sebagai sumber, bukan sebagai manusia. Kata-kata itu menusuk, karena benar. Reza tidak dilahirkan sebagai penipu. Dia hanya laki-laki yang tumbuh di keluarga yang mengajarkan bahwa harga diri diukur dari apa yang kamu punya, bukan dari apa yang kamu perjuangkan. Ketika kejayaan keluarganya runtuh, dia tidak belajar bekerja. Dia belajar mencari perempuan yang bisa menopangnya. Saya kebetulan yang paling menguntungkan, itu saja. Sepanjang perjalanan pulang malam itu, saya tidak lagi merasa patah hati. Saya hanya merasa jernih, seperti kabut yang akhirnya terangkat dari kaca. Keesokan harinya, di klinik, Mbak Asih menghampiri saya diam-diam. Beliau menutup pintu, lalu berkata dengan suara rendah, Bu Kirana, maaf, saya lancang. Kemarin waktu ibu mertua ibu mengusir saya keluar, saya tidak sengaja dengar sebagian. Saya kenal ibu sejak ibu masih SMA. Sejak almarhum Dr. Wijaya membawa ibu ke klinik main sepulang sekolah. Kalau ada yang bisa saya bantu, apapun, saya siap. Klinik ini juga rumah saya. Saya menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya merasa tidak sendirian. Ternyata keluarga sejati tidak selalu datang lewat pernikahan. Kadang ia datang lewat orang-orang yang tinggal, bukan yang menuntut. Yang mereka tidak tahu, sejak malam itu, saya tidak lagi bertahan. Saya menunggu. Dan saya tidak menunggu sendirian. Tekanan di rumah semakin menjadi. Vino kini ikut campur secara terbuka. Suatu malam saat makan, dia menaruh brosur perumahan mewah di meja, tepat di sebelah piring saya. Mbak, katanya dengan nada malas, calon istriku suka yang ini, tapi butuh uang, muka 800 juta. Klinik Mbak kan sehari bisa jutaan, sebulan pasti puluhan juta bersih. Bantu adik dong. Nanti kalau Mbak butuh apa-apa, kita keluarga. Saya menatapnya. Bino, kamu tahu berapa gaji perawat yang bekerja di klinikku? Kamu tahu ada berapa bayi yang lahir di sana bulan ini
karena ibunya tidak mampu bayar rumah sakit besar. Uang itu bukan uangmu. Vino tertawa. Halah, sok mulia. Ujung-ujungnya juga buat gaya-gayaan. Mbak ini cuma numpang. Nama Alandra. Kalau bukan, karena Mas Reza. Mbak siapa? Numpang Mama. Saya. Yang membayar cicilan rumah tempat dia duduk. Saya. Yang menombok modal usahanya yang gagal. Saya. Yang membiayai pengobatan ibunya. Saya numpang Mama. Bu Sri di ujung meja hanya menyeruput sup. Tersenyum tipis. Membiarkan anak bungsunya menghina saya. Dan Reza, suami saya. Menatap piringnya. Diameter. Selalu diam. Diamnya lebih menyakitkan daripada semua kata Vino. Saya meletakkan sendok. Kalau memang aku cuma numpang nama, kata saya pelan. Kenapa kalian begitu ingin tanda tanganku? Ruangan hening sejenak. Bu Sri menaruh gelasnya dengan bunyi keras. Kurang ajar, desisnya. Tapi saya sudah berdiri dan masuk kamar. Di balik pintu, saya mendengar mereka berbisik-bisik, merancang langkah berikutnya. Mereka mengira sedang mengepung saya. Mereka tidak tahu. Saya sedang membiarkan mereka masuk lebih dalam ke ruangan yang pintunya hanya bisa saya kunci. Pernahkah Anda berada di meja makan, dikelilingi orang yang seharusnya menyebut Anda keluarga, tapi menatap Anda seperti menatap angka di rekening? Kalau pernah, Anda mengerti rasa dingin itu. Tekanan itu memuncak seminggu kemudian, dalam sebuah pertemuan yang mereka sebut rapat keluarga. Malam itu ruang tengah rumah Kemang ditata seperti sidang. Bu Sri duduk di tengah sofa, Reza di sisinya. Vino menyandar di kusen pintu, melipat tangan. Bahkan, Bibi Reza, seorang perempuan yang jarang saya temui, sengaja diundang untuk menambah tekanan. Semua sudah duduk sebelum saya masuk, dan semua mata mengarah ke saya begitu saya melangkah masuk. Seolah saya terdakwa yang sudah divonis. Kirana. Bu Sri memulai. Suaranya dibuat seolah bijaksana. Kami sudah bicara. Ini demi kebaikanmu juga. Klinik itu terlalu berat untuk perempuan urus sendiri. Reza akan ambil alih pengelolaan. Kamu tetap jadi dokter di sana. Digaji layak. Tinggal tanda tangan. Semua beres. Keluarga ini akan menyayangimu lebih dari sekarang. Dan kalau saya tidak mau, tanya saya. Vino menyahut dari pintu. Malas dan sinis. Ya jangan harap tetap tinggal di keluarga ini. Mbak, menantu kok pelit. Ayah Mbak pasti kecewa punya anak matre begini. Bibi Reza ikut menimpali. Menggeleng-geleng seolah prihatin. Zaman sekarang menantu memang beda ya. Dulu, menantu itu ikut suami, ikut mertua. Sekarang malah membangkang. Saya berdiri di tengah ruangan itu. Dikepung suara-suara yang menghakimi. Dan yang paling menyakitkan, tetap suami saya yang duduk di sana memandangi lantai. Tidak mengucap satu kata pun untuk membela saya. Saya menatap Reza lama. Reza, kata saya pelan. Kamu tidak mau bicara. Dia hanya menggigit rahang dan membuang muka. Diamnya adalah jawaban paling jujur yang pernah dia berikan sepanjang pernikahan kami. Saya menarik napas. Lalu, saya berkata dengan suara yang sangat tenang. Baik. Kalau memang harus resmi, kita lakukan yang benar. Kita ke notaris. Aku tidak akan tanda tangan dokumen penting apapun di ruang tamu, di antara omelan. Aku mau semuanya di depan pejabat berwenang. Sah, tercatat. Tidak bisa dibatalkan siapapun nanti. Wajah Bu Sri langsung sumringah. Beliau mengira saya menyerah. Vino bertepuk tangan pelan. Reza akhirnya mengangkat wajah. Matanya berbinar penuh lega. Mereka tidak menangkap satu hal. Saya baru saja memilih medan perang. Dan medan itu, tanpa mereka sadari, adalah medan yang sudah ayah saya siapkan untuk saya jauh-jauh hari. 2 hari sebelum tanggal yang mereka tetapkan. Reza pulang membawa map berisi akta yang sudah disiapkan pengacara mereka sendiri. Dia menaruhnya di meja. Memamerkannya pada saya seolah hadiah. Saya melihat sekilas, bukan atas nama kami berdua, seperti yang mereka bilang. Atas nama Reza sepenuhnya. Formalitas, kata mereka. Formalitas yang akan membuat saya kehilangan segalanya dalam satu goresan pena. Simpan atamu, Reza, kata saya
tenang di ruang notaris nanti. Notarisnya sudah menyiapkan berkas resmi. Kita pakai yang itu saja, biar tidak ada celah hukum. Reza mengangguk cepat, terlalu senang untuk curiga. Dia tidak bertanya notaris siapa yang akan menangani. Dia tidak tahu. Notaris itu adalah Pak Bagas, orang yang ayah saya percaya, orang yang menyimpan surat wasiat asli di berangkasnya. Malam sebelum hari itu, rumah Kemang penuh tawa. Bu Sri memasak besar, menyebut saya menantu paling pengertian, bahkan menyisihkan potongan daging terbaik ke piring saya. Sesuatu yang tidak pernah beliau lakukan setahun ini. Vino sudah menelpon calon istrinya, mengabarkan rumah impian mereka segera terwujud. Talita entah di mana. Mungkin sedang mengukur gedung untuk butiknya. Mereka semua tersenyum malam itu, dan saya tersenyum bersama mereka. Karena besok, di ruang notaris yang mereka kira jebakan untuk saya akan membuka map coklat dari ayah saya. Dan seluruh istana pasir yang mereka bangun semalam akan tersapu dalam 10 menit. Malam itu, sementara rumah Kemang tertidur dalam mimpi kemenangan mereka. Saya tidak memejamkan mata. Saya duduk di tepi ranjang, membuka kembali map coklat ayah, membaca ulang surat tulisan tangan beliau untuk yang kesekian kali. Berdirilah tegak. Ayah selalu di sisimu, di samping saya. Reza tidur nyenyak. Senyum masih tersisa di sudut bibirnya. Saya memandanginya lama, bukan dengan benci, hanya dengan semacam kesedihan yang tenang. Seperti melihat sesuatu yang dulu Anda kira berharga, dan baru sekarang tahu itu palsu sejak awal. Saya tidak akan menghancurkannya karena dendam. Saya hanya akan berhenti membiarkan diri saya dihancurkan. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Dan malam itu, di keheningan kamar, saya akhirnya benar-benar memahaminya. Menurut Anda, apa yang akan terjadi besok pagi? Kalau Anda ada di posisi saya, apa yang akan Anda lakukan? Simpan tebakan Anda, karena babak yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu langit Jakarta cerah, seolah ikut tahu bahwa hari ini sesuatu akan berakhir. Saya bangun sebelum fajar. Saya tidak lagi merasa lelah. Semua air mata sudah saya habiskan di kantor Pak Bagas berminggu-minggu lalu. Saya berdiri di depan cermin. Saya bukan korban. Saya tidak akan pernah lagi menjadi korban. Saya membuka lemari dan memilih gaun sutra berwarna gading. Gaun yang dulu saya pakai saat ayah melantik saya sebagai kepala klinik. Saya menyisir rambut, memoles bibir dengan warna yang tegas. Saya ingin ayah, dimanapun beliau berada, melihat putrinya berdiri tegak. Saya memasukkan map coklat ke dalam tas, akta asli, surat wasiat, sertifikat tanah, dan ponsel berisi rekaman yang sudah saya siapkan diam-diam sejak malam pertama mereka menekan saya. Reza mengantar saya dengan mobil. Sepanjang jalan dia mengoceh riang tentang rencana renovasi rumah Kemang setelah urusan klinik beres. Tentang bagaimana kami akan hidup nyaman. Bu Sri dan Vino menyusul dengan taksi. Tidak mau melewatkan momen kemenangan mereka. Bahkan mereka mengajak seorang perempuan muda yang tidak saya kenal. Ketika turun dari mobil, saya melihat perempuan itu jelas, cantik, muda, memandang saya dengan tatapan menilai dari atas ke bawah. Talita. Reza tampak gugup melihat Talita datang. Tapi Bu Sri merangkul perempuan itu dengan hangat, seolah dialah menantu sesungguhnya. Di depan pintu kantor notaris, Talita berbisik pada saya, cukup keras agar saya dengar. Jadi ini istrinya yang katanya dokter itu. Tenang saja, Mbak, setelah hari ini, kamu bisa fokus jadi istri di rumah. Urusan bisnis, biar orang yang lebih paham. Lalu, dia tertawa kecil. Bu Sri ikut tertawa. Saya tidak menjawab. Saya hanya membuka pintu dan mempersilakan mereka semua masuk lebih dulu. Setelah Anda, saya membatin. Silakan masuk ke ruangan yang kalian kira jebakan untuk saya. Di dalam, Pak Bagas sudah menunggu di balik meja besar. Dengan map dan berkas tersusun rapi. Beliau menyambut dengan sopan, tanpa menunjukkan bahwa kami saling kenal. Semua duduk. Reza di sebelah saya, Bu Sri dan Vino di seberang. Talita di sudut, memainkan ponselnya seolah gedung ini sudah miliknya. Baik, kata Pak Bagas, tenang. Kita di sini untuk urusan pengalihan kepemilikan sebuah aset. Sebelum kita mulai, saya perlu memastikan status hukum aset yang dimaksud. Ibu Kirana,
Boleh saya lihat dokumen kepemilikan klinik? Tentu, kata saya. Saya membuka tas. Tapi yang saya keluarkan bukan akta yang dibawa Reza. Saya mengeluarkan map coklat ayah saya. Saya meletakkannya di meja, membukanya perlahan, dan mengeluarkan 3 lembar dokumen. Akta asli, surat wasiat, sertifikat tanah. Reza mengernyit. Kirana, itu apa? Akta yang kita bawa mana? Saya tidak menjawabnya. Saya menatap Pak Bagas. Silahkan diperiksa. Pakistan. Pak Bagas mengambil dokumen itu. Memeriksanya lama. Meski beliau sudah tahu isinya. Lalu beliau meletakkannya, melepas kacamatanya, dan berkata dengan suara yang jelas terdengar ke seluruh ruangan. Mohon maaf, aset ini tidak bisa dialihkan. Klinik Sehat Bunda beserta gedung dan tanahnya adalah warisan pribadi yang diberikan almarhum Dr. Wijaya secara sah dan eksklusif kepada Ibu Kirana Wijaya. Tercatat dalam surat wasiat yang saya sahkan sendiri 10 bulan lalu. Menurut hukum, ini adalah harta bawaan, bukan harta bersama. Suami tidak memiliki hak apapun atasnya. Tidak seorang pun bisa memaksa pengalihannya. Ruangan itu menjadi sunyi total. Saya melihat wajah mereka satu persatu berubah. Reza pucat. Busri membeku dengan mulut setengah terbuka. Vino berdiri setengah badan. Talita akhirnya mengangkat wajah dari ponselnya. Apa maksudnya ini? Suara Busri melengking, memecah keheningan. Harta bawaan. Sudah menikah, masih ada harta bawaan. Kirana, kamu menipu kami. Saya menoleh pada beliau dengan tenang. Saya tidak menipu siapapun. Bu, sejak awal klinik ini memang milik saya seorang. Ayah saya yang mengaturnya, jauh sebelum semua ini terjadi. Yang menipu, mungkin, adalah orang yang mengira bisa mengambil warisan seorang ayah dengan memaksa anaknya tanda tangan di meja makan. Reza menyambar tangan saya. Kirana, kita bisa bicara baik-baik. Aku suamimu. Aku berhak. Berhak apa? Saya menarik tangan saya. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun, saya membiarkan suara saya dingin sepenuhnya. Berhak atas gedung yang kamu janjikan pada Talita untuk dijadikan butik. Berhak atas 400 juta dari rekening kita yang kamu pindahkan diam-diam. Wajah Reza berubah abu-abu. Kamu, dari mana kamu? Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya tidak memutar apapun. Saya hanya meletakkannya di meja. Layarnya menghadap ke atas. Menampilkan foto pesan Talita yang saya potret malam itu. Sayang, klinik itu kapan jadi milik kita? Aku sudah tidak sabar buka butik di gedungnya. Cepat urus istrimu itu. Talita menjerit kecil. Reza, kamu bilang ponselmu aman. Kalimat itu jatuh di ruangan seperti batu ke air tenang. Semua kepala menoleh ke Talita, lalu ke Reza. Bahkan Pak Bagas menghentikan tangannya di atas berkas. Talita menyadari kesalahannya terlambat, menutup mulut dengan tangan. Tapi kata-kata itu sudah tak bisa ditarik. Busri menoleh pada anaknya. Wajahnya berubah dari marah menjadi ngeri. Reza, perempuan ini. Siapa perempuan ini? Reza gagap. Ma, ini bukan seperti yang Mama pikir. Dia cuma rekan bisnis. Rekan bisnis. Saya mengulang pelan. Rekan bisnis yang menunggu gedung klinik ayahku untuk dijadikan butik. Rekan bisnis yang menerima 400 juta dari rekening rumah tangga kita. Saya menoleh pada Busri. Ibu tahu kemana perginya uang yang selama ini ibu kira dipakai Reza untuk keluarga. Ke apartemen yang ibu tidak pernah tahu. Ke butik atas nama perempuan ini. Sementara ibu sibuk menyuruh saya tanda tangan. Anak kesayangan ibu sedang menyiapkan kehidupan barunya tanpa ibu di dalamnya. Wajah Busri memucat, seolah baru menyadari bahwa selama ini beliau bukan dalang, hanya alat. Vino terduduk di kursinya, menatap kakaknya dengan tatapan asing. Dalam beberapa detik, keluarga yang tadinya bersatu menekan saya. Kini pecah menjadi orang-orang asing yang saling curiga. Dan begitulah, saya tidak perlu menghancurkan mereka. Saya hanya perlu meletakkan kebenaran di atas meja dan membiarkan mereka saling menghancurkan. Dalam hitungan menit, kemenangan yang mereka rayakan semalam berubah menjadi puing. Vino terduduk. Busri mulai menangis. Entah karena warisan yang lenyap, atau karena skandal anaknya yang terbongkar. Talita berdiri dan menyambar tasnya, mengumpat pada Reza
sebelum berjalan keluar. Reza memanggil-manggil namanya, tapi Talita tidak menoleh. Pak Bagas berdeham karena tidak ada aset yang bisa dialihkan. Saya rasa pertemuan ini selesai. Ibu Kirana, ada yang ingin Anda tambahkan? Setelah Talita pergi, Reza berbalik ke arah saya. Wajah angkuhnya lenyap sepenuhnya. Yang tersisa hanya seorang laki-laki yang baru saja melihat seluruh rencananya rontok. Dia meraih tangan saya. Suaranya bergetar. Kirana, dengar. Aku kilaf. Talita tidak ada artinya. Kita bisa mulai lagi. Kamu istriku. Klinik ini. Ya sudah. Lupakan soal klinik. Aku cuma butuh kamu. Sungguh. Maafkan aku. Saya menatap tangan yang menggenggam tangan saya itu. Tangan yang setahun ini tidak pernah sekalipun terulur membela saya. Saya menariknya perlahan. Reza, kata saya. Kalau saja kemarin, sebelum semua ini terbongkar, kamu berkata seperti itu, mungkin aku akan goyah. Tapi kamu baru memintaku tinggal setelah kamu sadar kamu tidak bisa mengambil apa-apa dariku. Kamu tidak mencintai aku. Kamu mencintai apa yang bisa kamu dapat dariku. Dan itu sudah habis. Bu Sri dari kursinya masih sempat berkata dengan sisa gengsinya, kamu tega menceraikan anakku di saat seperti ini. Kamu memang menantu durhaka. Saya menoleh pada beliau. Dan puting terakhir kalinya, saya mengucapkan kata itu dengan tenang. Durhaka. Bu, selama setahun, saya membiayai rumah ibu, mengobati ibu, menombok utang Vino, dan diam setiap kali dihina. Kalau itu yang ibu sebut durhaka. Mungkin dunia perlu lebih banyak menantu durhaka seperti saya. Saya berdiri. Saya menatap suami saya, mertua saya, adik ipar saya. Orang-orang yang selama setahun menyebut saya numpang nama. Dompet berjalan. Menantu tidak tahu diri. Saya bisa saja mempermalukan mereka lebih jauh. Saya bisa memutar rekaman lengkap semua penghinaan mereka di depan Pak Bagas. Saya bisa menuntut Reza atas penggelapan 400 juta dan membuatnya berurusan dengan polisi. Saya melihat ketakutan di mata mereka. Menunggu pukulan terakhir saya. Tapi saya tidak melakukannya. Karena kalau saya menghancurkan mereka dengan tangan penuh kebencian, saya akan menjadi seperti mereka, dan saya tidak akan pernah mau menjadi seperti mereka. Saya hanya berkata, Reza, dokumen perceraian akan dikirim pengacaraku minggu ini. Soal 400 juta itu, aku beri kamu waktu 3 bulan untuk mengembalikan ke rekening klinik. Uang itu bukan untukku. Itu untuk pasien-pasien yang tidak mampu, yang setiap hari datang ke tempat yang dibangun ayahku. Bu Sri, Bino, terima kasih sudah mengajari saya satu hal penting. Keluarga bukan soal darah atau nama. Keluarga adalah orang yang tidak menghitung Anda seperti angka. Lalu, saya mengambil map coklat saya dan berjalan keluar dari ruangan itu. Meninggalkan mereka dengan puing yang mereka bangun sendiri. 6 bulan berlalu. Perceraian saya selesai tanpa banyak drama, karena memang tidak ada yang bisa mereka tuntut. Reza mengembalikan sebagian uang, dicicil, di bawah tekanan pengacara. Kabarnya dia dan keluarganya harus menjual rumah tua di Kemang untuk menutup hutang yang selama ini mereka tumpuk. Bu Sri, yang dulu membagi dunia menjadi Alandra dan orang luar, kini tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Vino, yang batal menikah karena calon istrinya mundur. Talita menghilang entah kemana. Mereka tidak jatuh karena saya menjatuhkan mereka. Mereka jatuh karena beban yang selama ini mereka timpakan pada saya. Kini tidak ada lagi yang menahannya. Klinik Sehat Bunda tetap berdiri, bahkan berkembang. Saya membuka 1 cabang baru di Depok, dengan 1 ruangan khusus yang gratis untuk ibu-ibu yang tidak mampu. Di dinding ruang tunggu, saya pasang foto ayah saya, tersenyum dalam jas dokternya. Setiap kali seorang bayi lahir sehat di sana, saya merasa beliau masih di sisi saya. Sekitar 3 bulan setelah perceraian, Bu Sri datang ke klinik. Beliau tampak jauh lebih tua dari terakhir kali saya melihatnya. Punggung yang dulu selalu tegak, kini sedikit membungkuk. Beliau berdiri di depan meja saya, memelintir ujung selendangnya, lalu berkata dengan suara yang tidak lagi menuntut. Kirana, Ibu tidak enak badan. Butuh kontrol jantung. Klinik lain mahal. Ibu pikir mungkin di sini. Untuk sesaat,
seluruh kenangan penghinaan itu kembali. Kata durhaka. Dapur di malam lamaran. Vino. Wajah puas beliau setiap kali menekan saya. Saya bisa saja menyuruhnya pergi. Saya bisa saja membalas persis seperti beliau memperlakukan saya. Tangan saya sempat terkepal di bawah meja. Tapi lalu saya menatap foto ayah di dinding. Dan saya teringat. Untuk apa klinik ini dibangun? Untuk menolong, bukan untuk membalas. Saya memanggil Mbak Asih. Tolong daftarkan Bu Sri untuk pemeriksaan jantung. Gratiskan biaya konsultasinya. Bu Sri mengangkat wajah, matanya basah. Mulutnya terbuka hendak mengucapkan sesuatu. Tapi saya berdiri sebelum beliau sempat bicara. Bu, saya menolong ibu karena ibu seorang pasien, bukan karena kita keluarga. Kita bukan keluarga dan tidak pernah benar-benar keluarga. Tapi tidak ada pasien yang saya tolak di tempat ayah saya. Silahkan ikut Mbak Asih. Lalu, saya keluar dari ruangan itu, membiarkan beliau termenung sendiri. Saya tidak membutuhkan permintaan maaf beliau. Saya sudah lama berhenti menunggu apapun dari orang-orang itu. Suatu sore, Mbak Asih, manajer klinik yang setia menemani saya sejak zaman ayah, membawakan saya teh. Beliau berkata, Bu Kirana, ibu sekarang beda, lebih tegak. Ayah ibu pasti bangga. Saya tersenyum. Ya, saya harap begitu. Saya belajar satu hal dari semua ini. Harga diri seorang perempuan bukan sesuatu yang bisa ditukar dengan kata keluarga, apalagi dengan tanda tangan di atas akta. Selama bertahun-tahun, saya mengira sabar berarti membiarkan diri diinjak. Dan memberi berarti tidak boleh berhenti memberi. Saya salah. Sabar yang sejati punya batas. Dan batas itu adalah tempat harga diri Anda berdiri. Berhenti menerima yang salah bukan berarti Anda jahat. Itu berarti Anda akhirnya menghargai diri sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang setiap hari memberi dan memberi. Sampai lupa bahwa mereka juga berhak dihargai. Ada banyak yang bertahan dalam rumah yang tidak pernah menganggap mereka pemilik. Hanya penyewa yang harus terus membayar dengan kesabaran. Ada banyak yang diam karena takut disebut menantu durhaka. Padahal yang durhaka adalah mereka yang menyeret nama orang tua untuk menindas. Dan ada pula yang, seperti saya dulu, mengira bahwa kalau mereka cukup baik, cukup sabar, cukup memberi, suatu hari mereka akan diterima. Percayalah, penerimaan yang harus dibeli dengan harga diri bukanlah penerimaan. Itu perbudakan yang dibungkus kata sayang. Kalau Anda salah satu dari perempuan itu, saya ingin Anda tahu, kebaikan Anda bukan kelemahan. Diam Anda bukan kekalahan. Dan Anda tidak perlu menjadi kejam untuk berhenti menjadi korban. Kadang, cukup berdiri tegak, meletakkan kebenaran di atas meja, dan berjalan pergi. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Barangkali cerita Anda akan menjadi kekuatan bagi seseorang di luar sana yang sedang belajar untuk berdiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Malam itu, hujan turun deras sekali. Saya berdiri di teras dengan bayi merah dalam dekapan. Di depan saya, sebuah koper tua tergeletak basah. Suami saya yang melemparnya. Pergi, bawa anakmu. Rumah ini bukan tempat untuk perempuan miskin, kata Reza dingin. Di sampingnya, ibunya tersenyum penuh kemenangan. Mereka tidak tahu satu hal. 10 menit setelah saya melangkah keluar, hidup mereka akan runtuh sampai ke akar. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisah malam ini, tolong tekan tombol langganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Tulis nama dan kota kalian di kolom komentar. Ketik kata hadir. Saya ingin tahu, sahabat setia kanal ini datang dari mana saja. Kisah kali ini akan membuat dada kalian sesak di awal. Tapi saya jamin, akhirnya akan terasa sangat memuaskan. Tarik napas dalam-dalam. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Kusuma. Usia saya 32 tahun. Selama 2 tahun terakhir, saya tinggal di sebuah rumah sederhana di kawasan Bekasi Tengah. Sebagai istri dan menantu, di mata mereka, saya hanyalah perempuan biasa, tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya orang tua, tidak punya apa-apa. Tapi itu hanya yang mereka lihat di permukaan. Yang sebenarnya, saya menyimpan satu rahasia besar. Rahasia yang saya jaga rapat
demi satu hal sederhana. Saya ingin dicintai sebagai Anindya, bukan sebagai apapun yang lain. Saya menikah dengan Reza 3 tahun lalu. Dulu, ia tampak lembut. Ia pernah berkata bahwa ia mencintai saya apa adanya. Saya percaya, saya ingin sekali percaya. Karena sejak kecil, saya tumbuh tanpa orang tua. Saya tahu betul rasanya tidak punya tempat untuk pulang. Maka saya membangun rumah tangga ini dengan seluruh hati saya. Saya bangun pukul 4 pagi setiap hari. Saya menyiapkan sarapan. Saya mengurus segala kebutuhan rumah. Saya melayani ibu mertua saya, Bu Lastri, seperti melayani ibu kandung yang tak pernah saya miliki. Bu Lastri adalah perempuan berusia 60 tahun. Wajahnya selalu keras. Sejak awal, ia tidak pernah menyukai saya. Baginya, saya hanyalah perempuan tak berlatar belakang yang merebut anaknya. Reza itu harusnya dapat istri dari keluarga terpandang, katanya suatu hari. Tanpa peduli, saya mendengar. Bukan perempuan tak jelas asal-usulnya seperti kamu. Saya hanya diam. Saya menelan setiap luka. Saya pikir suatu hari ia akan melihat ketulusan saya. Saya salah besar. Rumah tangga kami mulai retak ketika saya hamil. Bukannya senang, Bu Lastri justru sering mengeluh. Katanya saya jadi malas. Katanya saya hanya bisa makan dan tidur. Padahal saya tetap mengerjakan semua pekerjaan rumah sampai perut saya membesar. Reza pun berubah. Ia jarang pulang. Ia bilang banyak lembur di kantornya, PT Bahtera Mandiri, tempat ia bekerja sebagai manajer. Saya percaya, lagi-lagi. Saya memilih percaya yang tidak saya tahu saat itu. Di balik kata lembur itu, ada seorang perempuan lain. Tapi saya akan ceritakan itu nanti. Karena malam saat saya melahirkan, semuanya baru benar-benar dimulai. Saya masih ingat satu kejadian kecil yang seharusnya menjadi peringatan. Suatu malam, saya menyiapkan makan malam kesukaan Reza. Saya menunggunya pulang sampai larut. Ketika ia datang, ia bahkan tidak menyentuh makanan itu. Ia bilang sudah makan di luar, lalu langsung masuk kamar. Bu Lastri yang melihat itu hanya berkata, "Untuk apa repot-repot? Suami yang sukses memang sibuk. Kamu jangan banyak menuntut." Saya membereskan meja itu sendirian malam itu. Saya pikir itu hanya kelelahan biasa. Saya tidak tahu. Itu adalah awal dari sebuah pengkhianatan yang sudah lama berjalan di belakang punggung saya. Saya melahirkan anak saya, seorang bayi laki-laki, di sebuah rumah sakit kecil. Saya melahirkan sendirian. Reza tidak datang. Ia bilang ada rapat penting. Bu Lastri tidak datang. Katanya, ia malas berurusan dengan rumah sakit. Hanya seorang perawat baik hati yang menemani saya menangis di ruang persalinan. Saya pulang dari rumah sakit dengan tubuh yang masih lemah. Jahitan saya belum kering. Saya berharap untuk sekali ini saja saya bisa beristirahat. Harapan itu hancur tepat di hari pertama saya pulang. Pagi-pagi sekali, Bu Lastri menggedor pintu kamar saya. "Bangun, kamu pikir ini hotel?" teriaknya. "Ada banyak tamu mau datang melihat cucu. Masa mereka tidak disuguhi apa-apa? Cepat masak." Saya menatapnya tak percaya. Tubuh saya masih sakit. Bayi saya baru berumur 3 hari. "Bu, saya baru melahirkan. Tubuh saya masih lemah," kata saya pelan. Bu Lastri tertawa mengejek. "Melahirkan? Perempuan kampung dulu habis melahirkan langsung ke sawah. Kamu cuma cari alasan biar bisa malas-malasan di rumah, anakku." Maka saya bangun dengan tubuh yang masih nyeri. Saya turun ke dapur. Saya memasak untuk belasan tamu. Saya menahan perih di setiap langkah. Sementara di ruang tamu, Bu Lastri tertawa-tawa, memamerkan cucunya seolah anak itu lahir dari rahimnya sendiri. Itu baru permulaan. Tapi malam itu, ada hal lebih buruk yang sudah menunggu saya di sudut rumah. Hari-hari berikutnya menjadi neraka kecil. Uang belanja yang diberikan Reza semakin menipis. Awalnya ia memberi cukup, lalu jumlahnya menyusut. Sampai akhirnya, ia hanya menyodorkan beberapa lembar uang sambil berkata, "Ini lebih dari cukup. Jangan boros." Saya bingung. Gaji manajernya tidak kecil. Kemana semua uang itu? Saya mencoba bertanya baik-baik. Reza langsung marah. "Kamu mau mengatur uangku? Kamu siapa? Kamu cuma numpang hidup di rumah ini. Bersyukur masih saya kasih makan.
Kata-kata itu menusuk, tapi saya menelannya. Saya menghemat setiap rupiah. Saya makan seadanya agar air susu saya tetap ada untuk bayi saya. Sementara itu, saya mulai memperhatikan sesuatu. Reza sering pulang membawa parfum mahal yang bukan untuk saya. Ponselnya selalu ia jaga. Suatu malam, mesin cuci di rumah rusak. Saya pikir Reza akan memperbaikinya, tapi ibunya melarang. Buat apa diperbaiki? Ada menantu yang bisa mencuci dengan tangan, katanya. Mesin cuci itu untuk orang penting, bukan untuk perempuan tak berguna. Maka, setiap hari, dengan tangan yang masih lemah, saya mencuci tumpukan pakaian seluruh keluarga. Pakaian Bulastri, pakaian Reza, bahkan pakaian dalam yang kotor. Saya merendam tangan saya di air dingin sampai jari-jari saya keriput. Sementara Bulastri duduk santai sambil menonton televisi. Saya merasa seperti pembantu di rumah saya sendiri. Tapi saya bertahan demi anak saya. Demi sebuah harapan yang ternyata sudah lama mati. Penghinaan itu tidak berhenti di dalam rumah. Bulastri membawanya keluar. Suatu sore, beberapa tetangga berkumpul di teras rumah. Saya kebetulan lewat sambil menggendong bayi. Bulastri menunjuk saya di depan semua orang. Itu menantu saya, katanya keras. Yatim piatu, tidak punya orang tua, tidak punya keluarga, tidak punya apa-apa. Untung anak saya mau menerimanya. Kalau tidak, entah jadi gelandangan, di mana dia sekarang. Para tetangga tertawa kecil. Saya berdiri membeku. Wajah saya panas. Fakta bahwa saya yatim piatu memang benar. Tapi mendengar luka lama itu dijadikan bahan tertawaan. Di depan banyak orang. Sungguh menyayat hati. Saya hampir tidak bisa menahan air mata. Tapi saya tidak menangis di depan mereka. Saya hanya menunduk. Membawa bayi saya masuk ke dalam. Di balik pintu, saya membisikkan satu kalimat pada diri saya sendiri. Sabar, Anindya. Sebentar lagi, mereka tidak tahu di setiap penghinaan itu. Mereka sedang menumpuk hutang yang harus dibayar. Lalu, datanglah perempuan itu. Namanya Sasa. Usianya 27 tahun. Cantik, modis, dengan tas bermerek di lengannya. Suatu hari, Reza membawanya ke rumah, memperkenalkannya sebagai rekan kerja. Tapi cara Bulastri menyambutnya membuat saya curiga. Ia menyambut Sasa dengan senyum lebar yang tak pernah ia berikan pada saya. Nah, ini baru perempuan yang pantas untuk keluarga kita, kata Bulastri sambil menggandeng tangan Sasa. Cantik, modern, dari keluarga berada. Coba lihat menantu saya yang itu. Bumi dan langit. Saya berdiri di dapur, mendengar semuanya. Sasa melirik saya dengan tatapan merendahkan. Lalu, ia tertawa bersama Bulastri. Reza. Ia hanya diam, tidak membela saya sedikit pun. Saat itu, saya mengerti. Perempuan inilah yang membuat suami saya berubah. Perempuan inilah alasan uang belanja saya menyusut. Alasan parfum mahal itu. Alasan ponsel yang selalu dijaga. Hati saya hancur. Tapi anehnya, di balik hancur itu, ada sesuatu yang mulai mengeras. Sebuah tekad. Ada satu kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan. Sebelum menikah, almarhum paman saya pernah memberi sebuah cincin sederhana. Bukan cincin mahal, hanya cincin emas tipis. Tapi itu satu-satunya benda yang menghubungkan saya dengan keluarga yang pernah saya miliki. Saya selalu menyimpannya di kotak kecil di laci kamar. Suatu hari, kotak itu kosong. Saya mencari kemana-mana. Lalu, saya melihatnya. Cincin itu kini melingkar di jari Sasa, perempuan simpanan suami saya. Oh, ini, kata Sasa sambil mengangkat tangannya. Pamer. Ibu yang memberikannya padaku. Katanya benda usang ini lebih cocok untukku daripada untuk perempuan kampung sepertimu. Saya menoleh pada Bulastri. Ia hanya mengangkat bahu. Cuma cincin murahan. Buat apa kamu simpan? Lagi pula, kamu sudah tidak pantas memakai perhiasan apapun di rumah ini. Saat itu, saya merasakan sesuatu di dada saya benar-benar patah. Mereka tidak hanya merampas martabat saya, mereka merampas satu-satunya kenangan tentang keluarga saya. Saya tidak berkata apa-apa, tapi
Malam itu, saya menulis nama Sasa di daftar yang sudah saya simpan rapi di kepala. Penghinaan berikutnya terjadi di tempat umum. Beberapa hari setelah melahirkan, saya harus membawa bayi saya untuk imunisasi. Karena Reza tidak mau mengantar dan tidak memberi uang transport, saya berjalan kaki ke puskesmas sambil menggendong bayi. Di tengah jalan, sebuah mobil berhenti. Reza dan Sasa di dalamnya. Saya pikir mereka akan menawarkan tumpangan. Saya keliru. Reza membuka jendela hanya untuk berkata, "Lihat itu, Sasa." Perempuan itu memang ditakdirkan jadi orang susah. Jalan kaki sambil gendong anak seperti gelandangan. Lalu mereka tertawa dan mobil itu melaju, meninggalkan saya dan bayi saya di tengah debu jalanan. Beberapa orang yang lewat menatap saya dengan iba. Tapi saya tidak butuh iba. Saya hanya menggenggam tangan kecil bayi saya dan terus berjalan. Setiap langkah di jalan panas itu saya tanamkan dalam ingatan. Suatu hari saya berjanji, mereka akan merasakan dinginnya berjalan kaki tanpa siapapun yang peduli. Yang membuat saya bertahan dalam semua itu hanya satu, bayi saya dan diam-diam. Sebuah rencana yang sudah lama saya susun rapi. Saya hanya menunggu mereka melewati satu garis terakhir. Dan malam saat mereka mengusir saya bersama bayi saya, garis itu akhirnya mereka lewati. Di rumah itu, ada satu orang lagi yang sering luput dari perhatian saya. Wulandari, adik perempuan Reza, 29 tahun. Saya memanggilnya Wulan. Selama ini saya pikir Wulan sama saja dengan ibunya. Ia jarang bicara dengan saya. Ia sering menatap saya dengan wajah datar yang sulit dibaca. Bu Lastri sering memuji Wulan dan menyuruhnya mengawasi saya. Maka, saya menjaga jarak. Saya pikir ia satu kubu dengan mereka. Saya tidak tahu bahwa Wulan diam-diam memperhatikan segalanya. Tapi itu akan saya ceritakan nanti. Sementara itu, keadaan semakin parah. Suatu hari, saya menemukan tumpukan surat di laci meja Reza. Surat tagihan, surat hutang. Reza ternyata berhutang ke banyak tempat. Untuk apa? Untuk membiayai gaya hidup Sasa. Tas, perhiasan, liburan. Dan yang membuat saya tercekat, ada selembar surat perjanjian hutang yang ia tanda tangani. Di salah satu klausanya, nama saya dicantumkan sebagai penjamin. Tanpa sepengetahuan saya, mereka menjebak saya. Jika hutang itu tidak terbayar, sayalah yang akan dikejar. Saya, perempuan yang katanya tidak punya apa-apa, dijadikan tameng untuk hutang yang dibuat demi perempuan lain. Malam itu, saya menyimpan kembali surat-surat itu dengan tenang. Saya tidak marah. Saya hanya mencatat semuanya di dalam kepala. Setiap nama, setiap angka, setiap tanggal. Puncaknya datang lebih cepat dari yang saya kira. Suatu malam, Bu Lastri masuk ke kamar saya membawa selembar kertas. Tanda tangani ini, katanya tanpa basa-basi. Saya membaca kertas itu. Isinya adalah surat pernyataan. Saya, Anindya, menyatakan bersedia meninggalkan rumah, melepaskan semua hak, dan tidak akan menuntut apapun. Reza akan menikah lagi dengan perempuan yang lebih pantas, kata Bu Lastri dingin. Kamu sudah tidak dibutuhkan. Tanda tangani, lalu pergi. Saya meletakkan kertas itu di meja. Saya menatap mata perempuan tua itu. Dan anak saya, tanya saya pelan. Bu Lastri tersenyum kejam. Anak itu darah daging keluarga kami. Ia akan diurus oleh Sasa nanti. Kamu tidak punya hak apa-apa atas dia. Sesuatu di dalam dada saya membeku menjadi es pada saat itu. Mereka boleh menghina saya. Mereka boleh menjadikan saya pembantu. Tapi memisahkan saya dari anak saya, itu garis yang tidak boleh mereka lewati. Saya tidak menjawab. Saya tidak menangis. Saya hanya berkata satu hal. Saya tidak akan menandatangani apapun. Wajah Bu Lastri merah padam. Ia memanggil Reza. Reza datang dengan wajah penuh amarah. Dan malam itu, di tengah hujan deras, mereka mengusir saya. Pergi, bawa anakmu kalau memang kamu keras kepala, teriak Reza sambil melempar koper saya ke teras. Aku muak melihat wajahmu. Kau cuma beban. Kau tidak punya siapa-siapa. Jangan harap ada yang mau menolongmu. Di sampingnya, Bu Lastri berkacak pinggang. Pergi sana. Aku mau lihat. Siapa yang sudi menampung perempuan miskin sepertimu di
di tengah malam begini. Besok pagi, kau pasti sudah jadi gelandangan. Saya berdiri di teras. Bayi saya menangis dalam dekapan. Hujan membasahi kami berdua. Saya menatap mereka untuk terakhir kalinya. Tatapan saya bukan tatapan istri yang terluka, melainkan tatapan seseorang yang sudah selesai. Tapi mereka terlalu buta oleh kesombongan untuk menyadarinya. "Selamat tinggal," kata saya pelan. Lalu, saya membalikan badan, menyeret koper, menembus hujan. Di belakang saya, pintu dibanting keras. Saya mendengar tawa Bu Lastri dan Reza. Mereka merayakan kemenangan yang mereka kira sudah di tangan. Mereka tidak tahu, mereka baru saja menggali kuburan mereka sendiri. Saya berjalan menyusuri jalan kompleks yang sepi dan gelap. Lampu jalan remang-remang. Tubuh saya menggigil. Bayi saya akhirnya tertidur karena lelah menangis. Air hujan menyamarkan air mata saya, bukan tangisan kehilangan, melainkan tangisan penyesalan, karena telah membuang 3 tahun untuk orang yang salah. Saya berhenti di bawah halte tua di ujung jalan, dan di saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah sosok berlari menembus hujan ke arah saya. Wulan, adik ipar saya, napasnya terengah. Di tangannya, sebuah amplop tebal dan sebuah payung. "Mbak," katanya. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. "Maaf, saya tidak bisa berbuat banyak di dalam. Tapi tolong, ambil ini dulu." Saya menatapnya bingung. Wulan menyodorkan amplop itu. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat jantung saya berhenti sejenak. "Saya tahu." "Mbak, saya tahu siapa Mbak sebenarnya. Saya sudah lama tahu. Saya hanya menunggu Mbak siap." Ia menatap saya dengan mata yang basah, dan saya menyimpan semuanya. Semua bukti hutang Reza, semua percakapan ibu dengan Sasa, semuanya. Kapanpun Mbak butuh, semuanya ada pada saya. Saya terdiam. Selama ini, di rumah penuh racun itu, ternyata ada satu orang yang melihat kebenaran. Satu orang yang diam-diam berdiri di pihak saya. "Kenapa?" tanya saya. "Kenapa kamu membantu saya?" Wulan tersenyum tipis di tengah hujan. "Karena saya muak melihat orang baik diinjak-injak, Mbak. Dan karena saya tahu suatu hari Mbak akan membuat mereka membayar semuanya." Saya menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya malam itu, hati saya terasa hangat. "Terima kasih, Wulan. Simpan semuanya baik-baik. Sebentar lagi, saya akan membutuhkannya." Lalu, saya merogoh saku gamis saya yang basah. Saya mengeluarkan sebuah ponsel. Bukan ponsel butut yang biasa saya pakai di depan mereka, melainkan ponsel keluaran terbaru. Jari saya menekan satu nomor. Panggilan tersambung. "Pak Hendra," kata saya. Nada suara saya berubah seketika, menjadi dingin dan penuh wibawa. "Datang ke titik lokasi yang baru saya bagikan. Bawa kendaraan utama. Dan kabari tim. Esok hari kita eksekusi seluruh rencana sesuai jadwal." Wulan menatap saya dengan mata berbinar. Ia tahu, sang ratu yang selama ini menyamar baru saja melepas topengnya. Hanya beberapa menit kemudian, sorot lampu menyilaukan membelah kegelapan. Sebuah mobil hitam mewah meluncur halus mendekati halte. Seorang pria berseragam rapi turun membawa payung besar. Itu Pak Hendra, pengacara sekaligus tangan kanan saya yang paling setia. "Nyonya," ucap Pak Hendra sambil membungkuk hormat. Suaranya bergetar melihat kondisi saya. "Maafkan saya terlambat. Mari, silakan masuk." Saya masuk ke dalam mobil bersama bayi saya. "Wulan, saya minta ikut." Hawa hangat langsung menyelimuti kami. Saat saya menyandarkan kepala, semua kelelahan 3 tahun terasa luruh. "Kita kemana, Nyonya?" tanya Pak Hendra dari kursi kemudi. Saya menatap lurus ke depan. Bibir saya menyunggingkan senyum tipis yang dingin. "Ke kantor pusat. Dan hubungi tim legal malam ini juga. Besok, saya ingin proses akuisisi PT Bahtera Mandiri dimulai. Beli perusahaan tempat mantan suami saya bekerja sampai tuntas. Karena yang mereka tidak tahu, perempuan miskin yang mereka usir malam ini adalah pemilik tunggal Cakrawala Group, perusahaan raksasa yang menjadi induk dari ratusan vendor di seluruh kota, termasuk PT Bahtera Mandiri, tempat Reza menggantungkan hidupnya. Puncak dari semua penghinaan di dalam rumah
terjadi pada sebuah malam yang seharusnya tidak pernah ada. Reza mengadakan pesta kecil di rumah. Untuk siapa? Untuk Sasa. Ia mengundang teman-temannya untuk memperkenalkan Sasa sebagai calon istri yang sebenarnya. Di rumah yang sama, tempat saya tinggal sebagai istri sahnya. Tempat bayi saya tidur di kamar. Dan yang lebih menyakitkan, Bu Lastri menyuruh saya melayani pesta itu. Kamu masih tinggal di sini, jadi kamu harus berguna, katanya. Siapkan makanan, layani tamu. Anggap saja kamu pembantu yang dibayar dengan atap di atas kepalamu. Saya berdiri di dapur, menyiapkan hidangan untuk perempuan yang merebut suami saya. Saya mendengar tawa mereka dari ruang tamu. Saya mendengar Sasa berkata, untung Reza sadar. Masa pria sesukses dia harus terjebak dengan perempuan tak berkelas itu? Saya membawa nampan berisi minuman. Saat saya lewat, Sasa sengaja menyenggol tangan saya. Gelas-gelas itu jatuh, pecah, membasahi lantai. Aduh, ceroboh sekali, kata Sasa sambil tersenyum manis. Pembantu zaman sekarang memang susah dilatih. Para tamu tertawa. Reza tidak membela saya. Bu Lastri malah memarahi saya karena memecahkan gelas. Saya berlutut membersihkan pecahan kaca, sementara di atas saya, mereka tertawa-tawa menikmati malam. Pada saat itu, saya tidak merasa marah lagi. Yang saya rasakan justru ketenangan yang aneh. Ketenangan seseorang yang tahu bahwa hitungan mundur sudah dimulai. Saya membersihkan lantai itu dengan tangan saya sendiri. Lalu saya berdiri, menatap mereka satu persatu, dan tersenyum dalam hati. Nikmatilah malam ini sebaik-baiknya, batin saya. Karena ini adalah malam terakhir kalian tertawa, yang tidak mereka sadari. Setiap kali mereka menertawakan saya, mereka sedang memberi saya alasan untuk tidak ragu sedikit pun nanti. Dulu, jauh di dalam hati, saya masih menyimpan secercah harapan. Harapan bahwa Reza akan sadar. Harapan bahwa Bu Lastri akan melihat ketulusan saya. Malam itu, harapan terakhir itu padam sepenuhnya. Dan ketika harapan padam, yang tersisa hanyalah keadilan yang harus ditegakkan. Mobil itu melaju membelah malam, membawa saya kembali ke dunia yang sebenarnya milik saya. Selama 2 tahun. Saya menyamar menjadi perempuan sederhana. Saya menyembunyikan Cakrawala Group. Saya menyembunyikan penthouse di pusat kota. Saya menyembunyikan semuanya. Bukan tanpa alasan. Sejak kecil, saya yatim piatu. Dibesarkan oleh seorang paman yang kemudian mewariskan kerajaan bisnisnya pada saya. Sepanjang hidup, saya selalu bertanya-tanya, apakah ada orang yang mencintai saya karena saya, bukan karena harta saya? Maka ketika bertemu Reza yang tampak sederhana dan tulus, saya memutuskan menguji. Saya menyamar. Saya ingin tahu, apakah cinta bisa tumbuh tanpa kemewahan? Jawabannya sudah saya dapat malam ini. Pahit, tapi jelas. Di penthouse, para pelayan menyambut saya dengan tunduk hormat. Mereka segera mengurus bayi saya, memandikannya, menghangatkannya. Saya berganti pakaian, membasuh semua sisa hujan dan kenangan pahit dari kulit saya. Ketika saya keluar, saya bukan lagi Anindya si menantu yang lemah. Saya adalah Anindya Kusuma, pemilik Cakrawala Group. Di ruang kerja, Pak Hendra sudah menunggu bersama tim legal. Tumpukan berkas tertata rapi di meja. Saya duduk di kursi besar saya, menyilangkan kaki dan menatap mereka. Bagaimana status PT Bahtera Mandiri? Tanya saya. Pak Hendra membuka berkas. PT Bahtera adalah vendor menengah yang memasok ke anak perusahaan kita, Nyonya. Kondisi keuangan mereka sedang buruk. Mereka bahkan sudah lama mengajukan proposal agar diakuisisi untuk menyelamatkan aset dari kebangkrutan. Senyum tipis terukir di bibir saya. Bagus sekali. Kebetulan yang sempurna. Besok pagi saat pasar saham buka, lakukan akuisisi penuh. Jangan menawar. Pastikan sebelum makan siang. PT Bahtera resmi menjadi milik Cakrawala Group. Pastikan dokumen kepemilikan dibuat penuh atas nama pribadi saya. Pak Hendra mencatat, meski keningnya berkerut, heran. Nilai perusahaan itu kecil dibanding aset Nyonya yang lain. Boleh saya tahu alasannya? Anggap saja ini pelajaran, jawab saya. Pelajaran untuk orang-orang yang lupa bahwa kesombongan selalu ada harganya. Lalu,
Saya menoleh pada Wulan yang duduk di sudut ruangan dengan kagum. Wulan, saya butuh semua bukti yang kamu simpan. Surat hutang, percakapan, semuanya. Serahkan pada Pak Hendra. Kamu akan jadi saksi kunci. Wulan mengangguk mantap. Siap? Mbak, saya sudah menunggu hari ini sejak lama. Satu lagi, kata saya. Lusa. Cakrawala Group mengadakan rapat pemegang saham gabungan dengan semua vendor utama di Grand Ballroom Hotel Mahkota. Semua direksi, kolega, dan pejabat hadir. Saya memutar kursi, menatap kerlip lampu kota dari jendela. Kirim undangan resmi ke PT Bahtera. Tujukan secara khusus kepada manajer Reza. Buat narasi bahwa kehadirannya diperlukan karena ia akan menerima posisi penting dalam struktur baru. Buat undangannya terlihat mewah dan meyakinkan. Pak Hendra tersenyum paham. Nyonya ingin memancing mereka datang dengan kepala terangkat. Tepat, kata saya. Saya ingin mereka datang dalam kemegahan agar jatuhnya terasa setinggi mungkin. Esok paginya, di rumah kontrakan itu, suasana berbeda total. Sebuah amplop emas mewah tiba di antar kurir berseragam. Reza membukanya dengan tangan gemetar penuh semangat. Undangan rapat pemegang saham Cakrawala Group ditujukan langsung untuknya dengan tulisan, diundang khusus untuk pembahasan posisi strategis. Bu, lihat ini, teriak Reza pada ibunya. Aku diundang ke rapat pemegang saham Cakrawala Group. Itu raksasa yang menaungi perusahaan kita. Mereka pasti mau mengangkatku jadi direktur. Akhirnya, kerja kerasku diakui. Bu Lastri merebut undangan itu, membacanya berulang kali. Wajahnya berseri-seri. Memang nasib kita lagi bagus. Begitu si pembawa sial itu enyah, langsung turun rejeki sebesar ini. Seandainya perempuan itu belum minggat, mana mungkin keberuntungan begini mampir ke rumah kita. Sasa datang sore itu. Mendengar kabar itu, ia langsung memeluk Reza. Berarti aku ikut, kan? Sebagai calon istrimu. Aku harus tampil sempurna di acara sepenting itu. Tentu saja, sayang. Kata Reza bangga, kamu pantas bersanding denganku. Lalu, hal yang sudah saya rencanakan terjadi. Ponsel Reza bergetar. Notifikasi dari bank, limit kartu kredit korporat kantornya yang terhubung ke sistem PT Bahtera baru saja dinaikkan menjadi tanpa batas. Status, fasilitas eksekutif. Reza nyaris menjatuhkan ponselnya. Gila. Kartu kreditku di-upgrade jadi unlimited. Ini pasti fasilitas untuk persiapan jadi direktur. Cakrawala benar-benar memanjakanku. Sasa menjerit girang. Berarti kita bisa beli apa saja. Baju, perhiasan. Semuanya untuk acara nanti. Bukan cuma itu, kata Reza tertawa lepas. Ibu juga harus beli perhiasan baru. Jangan sampai kalah dengan istri-istri pejabat di sana. Bu Lastri tertawa terbahak. Ayo, kita habiskan. Kapan lagi bisa foya-foya pakai uang perusahaan? Mereka bertiga tertawa di teras, begitu mabuk oleh kebahagiaan semu. Mereka lupa satu hal sederhana. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Fasilitas dan undangan itu bukanlah hadiah. Itu adalah umpan. Dan di ujung kail itu, saya sedang menunggu dengan sabar hari itu. Mereka pergi ke pusat perbelanjaan paling mewah di kota. Mereka berjalan dengan dagu terangkat, seolah selebriti. Mereka memborong gaun, jas, sepatu, dan perhiasan. Sasa memilih 5 gaun sekaligus. Bu Lastri memilih gaun emas penuh kristal yang membuatnya tampak seperti lampu gantung berjalan. Reza memilih jas termahal. Saat membayar, kasir menyebut angka 350 juta rupiah. Tangan Reza sempat berhenti di udara. Tapi gengsi mengalahkan keraguan. Ia menyodorkan kartu kredit korporat itu. Gesek saja, katanya angkuh. Mesin memproses. Transaksi berhasil. Reza menghela napas lega, merasa tak terkalahkan. Di penthouse saya, ponsel saya berdenting. Notifikasi sistem keuangan. Transaksi kartu korporat 350 juta rupiah. Saya tidak marah. Saya justru menyesap teh saya dengan tenang. 350 juta hanya untuk pakaian badut, gumam saya pelan. Pakailah sepuasnya, sebab
makin tinggi gaun yang membungkus tubuh kalian, makin telak nanti jatuhnya. Ketika saya buka semua kepalsuan itu di hadapan banyak orang. Malam itu, Hotel Mahkota bersinar seperti istana. Deretan mobil mewah mengantre di lobi. Para tamu adalah kaum elit kota, konglomerat, pejabat, dan para pemegang saham besar. Lalu sebuah taksi online berhenti di depan karpet merah. Pintu terbuka. Keluarlah 3 sosok yang membuat para petugas parkir terdiam sejenak. Bukan karena terpukau, tetapi karena bingung melihat penampilan mereka. Reza melangkah lebih dulu, dengan jas yang sedikit terlalu ketat. Di belakangnya, Sasa dengan gaun merah yang potongannya terlalu berani. Dan yang paling mencolok, Bulastri dengan gaun emas penuh kristal yang menyilaukan. Leher dan tangannya dipenuhi perhiasan. Ia berjalan seolah pemilik hotel itu. Mereka masuk ke ballroom megah. Di pintu, petugas memeriksa undangan. Saat melihat undangan emas itu, petugas tersenyum, terlalu ramah. Selamat datang, Bapak Reza, meja Anda di barisan depan, dekat panggung utama. Hati Reza melonjak. Ibu dengar tadi. Baris terdepan. Itu kursi khusus jajaran direksi dan investor besar. Berarti kedudukanku di puncak sudah pasti. Mereka melangkah ke meja depan. Di sekeliling, para tamu mengenakan busana elegan berwarna lembut. Rombongan Reza tampak seperti 3 burung merak tersesat di antara angsa. Beberapa tamu berbisik sambil melirik mereka. Bulastri menunjuk seorang wanita tua berambut perak yang berpakaian sederhana. Lihat ibu-ibu itu. Cibirnya keras. Bajunya kayak orang mau melayat. Pasti cuma istri karyawan rendahan. Padahal wanita tua yang ia hina itu adalah salah satu investor terkaya di kawasan ini. Harga satu brosnya bisa membeli seluruh kompleks tempat Reza tinggal. Kesombongan benar-benar telah membutakan mata mereka. Reza melihat beberapa atasannya duduk di meja belakang. Kepalanya semakin membesar. Lihat, Pak Rudi itu, bisiknya pada Sasa. Selama ini dialah yang paling sering membentak dan menyuruh-nyuruhku. Sekarang lihat, posisinya malah jauh di belakang mejaku. Mulai besok, justru aku yang akan mengatur dia. Waktu berjalan. Lampu meredup, musik berhenti. Seorang pembawa acara naik ke panggung. Selamat malam. Hadirin yang terhormat, suaranya menggema. Terima kasih telah hadir dalam rapat pemegang saham Cakrawala Group. Malam ini istimewa. Karena untuk pertama kalinya, kita akan menyambut langsung sosok yang selama ini memimpin dari balik layar. Pemilik tunggal Cakrawala Group. Jantung Reza berdegup kencang. Ia merapikan dasinya. Ia setengah berdiri. Bersiap kalau-kalau namanya yang dipanggil. Sasa, siapkan kameramu, bisiknya. Rekam saat aku naik panggung. Bulastri pun menegakkan badan dengan bangga. Membayangkan dirinya sebentar lagi disebut sebagai ibunda seorang pejabat tinggi. Mari kita sambut, lanjut pembawa acara, Ibu Anindya Kusuma. Seketika, waktu seakan berhenti bagi Reza. Senyum di bibirnya membeku. Tepuk tangan menggemuruh. Ribuan tamu berdiri memberi penghormatan. Anindya, Reza terbata. Kelopak matanya berkedip cepat, penuh kebingungan. Kok bisa namanya persis seperti... Belum sempat otaknya memproses. Pintu di tengah panggung terbuka. Asap dramatis menyembur. Seorang wanita melangkah keluar dengan anggun. Saat sorot lampu fokus, wajah itu terlihat jelas. Saya. Benar-benar saya. Tapi bukan Anindya yang biasa ia lihat mengepel lantai dengan daster lusuh. Saya mengenakan gaun sutra merah marun, rancangan desainer. Dengan tiara berlian kecil di kepala. Saya berjalan dengan dagu terangkat. Tatapan dingin dan penuh kuasa. Di belakang saya, Pak Hendra dan Wulan mengiringi. Reza jatuh terduduk kembali ke kursinya. Kakinya lemas. Itu Anindya. Itu istriku. Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Bulastri yang sedang mengunyah kue tersedak. Matanya melotot. Tidak mungkin, itu si menantu miskin itu. Itu pemilik perusahaan. Sasa pucak pasi, kamera di tangannya merosot. Saya berdiri di panggung, menatap ke arah meja depan, tepat ke arah mereka bertiga. Saya tersenyum tipis. Lalu saya mulai bicara. Suara saya tenang, namun menggema ke seluruh ruangan. Terima kasih atas kehadiran kalian semua, kata saya.
Malam ini, selain rapat pemegang saham, ada satu hal kecil yang ingin saya selesaikan. Sebuah urusan pribadi. Saya menatap Reza 3 hari lalu. Di tengah hujan, saya diusir dari sebuah rumah bersama bayi saya yang baru lahir oleh seorang suami dan ibu mertua yang menganggap saya beban. Perempuan miskin tak punya apa-apa, katanya. Ruangan hening. Semua mata kini tertuju pada meja depan. Saya tidak akan menceritakan detailnya, lanjut saya. Tapi saya ingin mengumumkan 2 hal. Pertama, mulai siang tadi, PT Bahtera Mandiri, perusahaan tempat Bapak Reza bekerja, telah resmi diakuisisi penuh oleh Cakrawala Group. Artinya, sayalah pemilik tempat ia bekerja. Dan terhitung malam ini, posisi Bapak Reza sebagai manajer beserta semua fasilitasnya dihentikan. Reza terbelalak. Apa? Tidak. Tidak mungkin. Kedua, saya melanjutkan tanpa belas kasihan. Kartu kredit korporat yang kalian gunakan untuk berbelanja 350 juta rupiah kemarin adalah kartu milik perusahaan saya. Semua tagihan itu kini menjadi hutang pribadi Bapak Reza bersama dengan hutang lain yang ia tanda tangani diam-diam dengan mencantumkan nama saya sebagai penjamin tanpa izin. Saya menoleh ke Wulan dan saya punya saksi, adik kandungnya sendiri yang menyimpan semua bukti. Wulan melangkah maju, menyerahkan map berisi dokumen kepada Pak Hendra. Wajah Bu Lastri memutih. Wulan, kamu mengkhianati keluargamu sendiri. Bukan saya yang mengkhianati keluarga. Bu, jawab Wulan tegas. Ibu yang mengkhianati orang baik yang sudah ibu anggap pembantu selama ini. Petugas keamanan mendekat. Saya memberi isyarat. Semua barang yang kalian beli dengan kartu perusahaan saya akan disita malam ini sebagai pelunasan sebagian tagihan. Para petugas mulai melepas perhiasan dari tubuh Bu Lastri. Cincin, gelang, kalung emas itu ditarik satu persatu. Bu Lastri meraung. Bukan karena sakit fisik, tapi karena melihat kemewahan itu lepas dari tubuhnya. Tas mewah Sasa diambil. Sepatu hak tingginya pun ikut disita. Sasa terjatuh di lantai tanpa alas kaki. Make up-nya luntur. Ini semua gara-gara kamu, Reza, jerit Sasa. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu mau jadi direktur. Ternyata kamu cuma penipu. Kita putus. Sasa, kita kan saling mencintai. Reza memohon. Cinta. Sasa tertawa pahit. Aku cinta uangmu. Kalau uangmu tidak ada, untuk apa aku bersamamu? Lalu ia berlari pergi, meninggalkan Reza tanpa menoleh. Topeng-topeng itu hancur di depan ribuan orang. Cinta palsu Sasa terbukti rapuh begitu uang hilang. Kasih palsu Bu Lastri terbukti runtuh begitu emasnya dilucuti. Saya berdiri dari panggung. Saya menatap mereka. Reza dengan kemeja kusut. Bu Lastri tanpa perhiasan. Rambut sanggulnya acak-acakan. Mereka berdiri di tengah kemegahan pesta, seperti 3 sosok yang tersesat. Nah, kata saya, tenang. Kini kalian sudah kembali menjadi diri kalian yang sebenarnya. Tanpa kemewahan, tanpa apapun. Sama persis seperti gambaran yang dulu kalian tempelkan pada saya 3 malam yang lalu. Saya menudingkan jari ke arah ujung ruangan. Itu jalan keluarnya. Pergilah. Dan jangan berharap bisa memanggil kendaraan lewat akun manapun yang tersambung ke perusahaan saya. Karena semuanya sudah saya kunci. Kalian terpaksa berjalan kaki. Tapi di luar hujan deras. Bu Lastri membela. Saya tersenyum miring, meniru ucapannya 3 malam lalu. Hujan. Bagus. Biar kalian merasakan apa yang saya rasakan malam itu. Bedanya, malam itu saya punya orang yang menjemput. Kalian sendiri. Saya penasaran. Adakah orang yang sudi mengulurkan tangan untuk kalian selarut ini? Kalian tak punya seorang pun. Bukan. Kutukan yang dulu mereka lontarkan ke wajah saya, kini memantul balik menghantam mereka berkali lipat lebih keras. Balasan itu benar-benar ada. Dan kali ini ia tiba jauh lebih cepat dari dugaan siapapun sebelum mereka digiring keluar. Saya menambahkan satu hal lagi. Saya ingin semuanya tuntas malam itu juga. Ada satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan, kata saya.
Masih dari atas panggung. Para tamu terdiam, menunggu. Bapak Reza pernah menandatangani perjanjian hutang sebesar 500 juta rupiah dengan mencantumkan nama saya sebagai penjamin tanpa sepengetahuan saya. Hutang itu ia gunakan untuk membiayai gaya hidup perempuan lain. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Beberapa tamu menggeleng-geleng. Tim legal saya sudah memeriksa dokumen itu. Lanjut saya. Tanda tangan penjamin atas nama saya adalah palsu, dipalsukan. Itu adalah tindak pidana. Pak Hendra, urus laporannya. Wajah Reza pucat pasi. Ia tahu apa artinya itu. Bukan hanya kehilangan pekerjaan dan harta, ia kini menghadapi masalah hukum yang nyata. Anindya, kumohon. Reza nyaris berlutut. Aku hilaf. Aku salah. Tolong. Demi anak kita. Saya menatapnya dingin. Anak kita. Ulang saya. 3 malam lalu, kamu menyuruh saya membawa anak itu pergi di tengah hujan. Kamu bilang, dia hanya beban. Sekarang kamu menyebutnya anak kita. Saya menggeleng pelan. Anak itu adalah anak saya. Hanya saya. Dan ia tidak akan pernah tumbuh di bawah bayang-bayang orang seperti kalian. Bu Lastri menangis meraung. Bukan tangisan penyesalan yang tulus, melainkan tangisan seseorang yang baru sadar bahwa ia telah membuang harta karun dengan tangannya sendiri. Saya teringat semua malam saya menahan lapar. Semua pagi saya bangun pukul 4. Semua kali saya mencuci pakaian mereka dengan tangan. Semua penghinaan di depan tetangga. Dan saya tahu, tidak ada satupun air mata mereka malam ini yang sebanding dengan air mata yang pernah saya tahan. Para petugas keamanan mencengkeram lengan mereka. Reza, Bu Lastri, dan Sasa yang sudah kembali karena tidak punya tempat tujuan. Diseret melewati ribuan tamu. Sepanjang jalan menuju pintu keluar, mereka diteriaki. Penipu, tidak tahu malu, kualat. Beberapa tamu sengaja memalingkan wajah dengan jijik. Reza menunduk dalam, menutupi wajahnya. Bu Lastri menangis histeris. Gaun emasnya kini terlihat seperti kostum badut yang memalukan. Mereka tidak lagi terlihat seperti keluarga yang sombong. Mereka terlihat seperti apa adanya. 3 orang yang dikalahkan oleh keserakahan mereka sendiri. Pintu besar ballroom terbuka. Di baliknya, dunia nyata yang dingin sudah menunggu. Dunia tanpa uang, tanpa kendaraan, tanpa tempat bernaung. Saya melihat mereka terhuyung keluar dari kehangatan ballroom menuju trotoar yang dingin. Hujan deras langsung mengguyur tubuh mereka. Gaun mewah yang tadi berkilau, kini basah kuyup, menempel di tubuh. Bu Lastri menjerit saat lututnya yang tua membentur genangan air. Tanpa kilau emas, tanpa polesan bedak. Sosoknya tak beda dengan seorang nenek peminta-minta yang menyedihkan. Dingin. Dingin sekali. Rintihnya. Memeluk lututnya di pinggir jalan. Reza mencoba berdiri dengan susah payah. Kemeja mahalnya kini basah menerawang dan berlumur kotoran jalanan. Ia menatap ke arah pintu hotel, berharap petugas akan mengizinkan mereka berteduh. Namun deretan penjaga itu tetap diam terpaku. Lengan mereka terlipat di dada. Pesan dari sorot mata mereka sangat gamblang. Tidak ada izin untuk masuk. Saya teringat kata-kata Bu Lastri 3 malam lalu. Aku mau lihat siapa yang sudi menampung perempuan miskin di tengah malam. Kini, pertanyaan itu berbalik pada mereka. Siapa yang mau menolong mereka? Teman-teman Reza sudah tahu ia dipecat. Kerabat yang dulu mereka pandang rendah, sudah lama mereka putuskan hubungannya. Mereka benar-benar sendirian. Saya masuk ke dalam mobil saya. Hangat, kering, nyaman. Bayi saya tidur pulas di kursi bayi khusus di samping saya. Mobil melaju perlahan melewati mereka bertiga di trotoar. Reza menatap mobil itu dengan tatapan kosong. Tahu persis siapa yang ada di dalamnya. Tapi kali ini, ia tidak berani mengetuk lagi. Ia hanya menunduk, membiarkan hujan memukul kepalanya. Saya tidak menoleh. Tidak ada lagi yang perlu saya lihat di belakang. Semua yang berharga sudah ada di dalam mobil ini bersama saya. Wulan, yang duduk di kursi depan, menoleh ke belakang. Mbak tidak menyesal? Tanyanya pelan. Saya menggeleng. Penyesalan saya sudah habis 3 malam lalu. Wulan. Yang tersisa sekarang
hanya ketenangan. Saya menatap wajah mungil anak saya yang tertidur. Saya menghabiskan 3 tahun mencoba membeli cinta dengan ketulusan. Ternyata ada orang yang tidak akan pernah menghargai itu, sebanyak apapun kita memberi. Pelajaran itu mahal, tapi saya sudah membayarnya lunas. Mobil terus melaju, meninggalkan jejak air di aspal, membawa saya kembali ke kehidupan yang sebenarnya. Bukan sebagai menantu yang diinjak-injak, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya kembali berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita sesuatu yang sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari harta atau penampilannya, dan jangan sekali-kali menyepelekan kasih tulus seseorang yang mendampingimu justru di masa-masa tersulit. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang diam, yang sabar, yang dianggap lemah hanya karena mereka memilih untuk tidak melawan. Tapi ingatlah, diamnya orang baik bukan berarti kelemahan. Kadang itu adalah persiapan. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza yang silau oleh hal baru, yang membuang permata demi batu kali. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Lastri yang mengukur manusia hanya dari isi dompetnya. Setelah malam itu, Reza kehilangan segalanya. Pekerjaan, kekasih, dan tempat tinggal. Kabar terakhir yang saya dengar, ia menghadapi proses hukum atas pemalsuan tanda tangan, dan kini bekerja serabutan dari satu tempat ke tempat lain. Bu Lastri yang dulu sombong, terpaksa tinggal di rumah seorang kerabat jauh yang dulu ia pandang rendah. Setiap hari ia menyesali keputusannya, tapi penyesalan selalu datang terlambat. Sasa, begitu uang menghilang, ia pun menghilang, mencari korban baru di tempat lain. Sementara Wulan, satu-satunya orang berhati jernih di rumah itu. Saya angkat menjadi orang kepercayaan saya. Keberaniannya berdiri di pihak kebenaran, meski itu berarti melawan keluarganya sendiri, adalah hal yang paling saya hormati. Dan saya, bersama anak saya, memulai hidup baru. Bukan sebagai menantu yang diinjak-injak, melainkan sebagai diri saya yang sebenarnya. Seorang ibu yang akan membesarkan anaknya dengan kepala tegak. Dalam hidup kita selalu punya pilihan. Memilih menjadi orang yang menginjak atau menjadi orang yang tetap baik meski disakiti. Roda kehidupan selalu berputar, dan karma, cepat atau lambat, selalu menemukan jalannya. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Ceritakan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.